Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru Nusantara. Bersama saya Irwan Setiawan dari SMK Negeri 1 Baso. Dalam pembelajaran kita terkadang dihadapkan pada bermacam karakter, bermacam tipe, sehingga perlu kita rasanya untuk mengembangkan cara pembelajaran terhadap siswa. Khusus kami di mata pelajaran sejarah, ada beberapa hal yang diaktifkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memaksimalkan kerja siswa sehingga mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini di KD 38 kami mencoba sedikit merubah kegiatan yang dilaksanakan berbentuk perlombaan sehingga siswa dipaksa untuk mau terlibat dalam kegiatan ini. Untuk itu di kami KD 3.8 pembelajaran sejarah SMK, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi dan dampaknya bagi perkembangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kami melaksanakan pembelajaran dengan cara History in Woheng, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan membuat lomba-lomba antar kelompok, di mana siswa bekerja menganalisis materi, membuat soal, membuat pertanyaan, kemudian menyediakan langsung jawaban-jawaban. Kemudian antar kelompok itu diundi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain, sehingga mereka antar kelompok juga terlibat aktif. Kemudian dari kegiatan itu, siswa nanti setelah dibagi kelompok dengan materi-materinya tersebut, menyelesaikan pertanyaan dan soal, kemudian diundi untuk menjawab pertanyaan kelompok lawan, kemudian disuruh untuk menggantungkan lembar jawaban dan lembar soal dan lembar jawaban pada bagian word hanger yang sudah kita sediakan. Tampil ke belakang, diselesaikan pertanyaannya, lalu dipajang ke depan sambil kita hitung waktunya. Gimana kelompok 2, oke ya? Oke. Nah, kita awali kelompok 2, silakan. Ayo, silakan kelompok 2.
Berikut, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dengan sekutu? Jawabannya, sejak semakin terjepit dalam kekalahan, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan. Betul? Nah, betul ya. 2. Yang berikut, kenapa Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati? Jawabannya, agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Betul? 3 ya. Berikut, apa tujuan dibentuknya Panitia 9? Jawabannya, untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasim, dan Abi Kusno. Betul ya? 4.